Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok subbab kemiskinan akan menjelaskan materi tentang kemiskinan. Di sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ratna Amanda, absen 29. Saya Andini Septian dari absen 4. Saya Maiswari Lestari dari absen 17. Saya Nantika Nara Syafi dari absen 16. Saya dari Fadi absen 8. Saya Fadillah Yusuf Rizky Arianta absen 13. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita menuju materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kemiskinan. Kemiskinan atau miskin adalah suatu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan ini juga dipengaruhi oleh alat pemenuh kebutuhan dasar. Sulitnya akses terhadap pekerjaan dan pendidikan. Kemiskinan ini juga adalah masalah dari global. Kemiskinan juga dapat dipahami dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu gambaran terhadap kurangnya materi. Ini biasanya mencakup tentang pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu gambaran terhadap kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah gambaran terhadap kurangnya penghasilan dan kekayaan. Ini biasanya bisa diupayakan dengan cara mencari objek penghasilan dari luar profesi secara halal. Pengecualian apabila institusi tempat bekerja itu melarang. Halo semua, kali ini kita akan membahas jenis-jenis kemiskinan dan juga contoh-contohnya. 1. Kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut itu kemiskinan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Contohnya itu makanan, pakaian, dan mendapatkan perumahan yang layak. Dan yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif berkaitan dengan perbandingan sosial dan ekonomi di dalam suatu masyarakat, di mana orang dianggap miskin apabila jika pendapatan mereka itu jauh di bawah rata-rata. Dan contohnya itu sulitnya berpartisipasi dalam kehidupan sosial karena terbatasnya finansial. Oke, nomor 3 selanjutnya ada kemiskinan siklis. Kemiskinan siklis ini terjadi dalam keluarga atau generasi karena faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan atau peluang pekerjaan. Oke, jadi contoh dari kemiskinan siklis ini adalah anak-anak yang mengalami kemiskinan karena orang tua mereka juga miskin. Oke, selanjutnya ada kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini terkait dengan masalah struktural dari masyarakat yang menciptakan ketidaksetaraan. Nah, contohnya dari kemiskinan struktural ini adalah akses yang terbatas terhadap pendidikan atau kesempatan pekerjaan. Jadi, semua orang itu berhak untuk hidup dengan layak dan bermartabat. Dengan memahami jenis-jenis kemiskinan ini, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan faktor penyebab kemiskinan. Di sini kami akan menjelaskan 5 faktor, yaitu ada yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk di suatu negara menjadi lebih tinggi, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan menjadi terbatas. Untuk yang kedua yaitu masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan lapangan pekerjaan yang terbatas dan juga mengakibatkan banyaknya pengangguran dikarenakan lapangan pekerjaan tersebut yang terbatas. Oke, untuk yang ketiga
pendidikan yang rendah. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga masyarakat yang berpendidikan akan lebih mudah mendapatkan lapangan pekerjaan daripada yang berpendidikan rendah. Oleh karena itu, orang yang berpendidikan rendah itu akan sulit mendapatkan pekerjaan. Dengan sulitnya itu akan menyebabkan kemiskinan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada terjadi bencana alam. Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur atau kerusakan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana tersebut. Selain itu, bencana alam dapat menyebabkan kemiskinan karena masyarakat yang tertimpa bencana alam tersebut akan kehilangan harta dan bendanya. Yang kelima yaitu distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Umumnya masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Karl Marx berpendapat bahwa penyebab kemiskinan penyebab kemiskinan adalah eksploitasi yang terjadi kepada pekerja umum yang dilakukan oleh pekerja kapitalisme. Oke, sekian pembahasan dari kami tentang 5 faktor penyebab kemiskinan. Terima kasih. Nah, yang terakhir adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas atau mengatasi kemiskinan yang terjadi di negara kita. Yang pertama adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah dapat meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dengan menyediakan beasiswa, program bantuan pendidikan, dan memperluas jangkauan sekolah di daerah terpencil. Jadi, seperti daerah-daerah terpencil itu juga harus dibangun sekolah agar masyarakatnya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, ada pemberdayaan ekonomi melalui program bantuan dan pelatihan. Pemerintah dapat memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin melalui program seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan program Keluarga Harapan atau PKH. Selain itu, pelatihan keterampilan pendampingan usaha mikro dan kecil dapat membantu masyarakat miskin untuk mandiri secara ekonomi. Jadi akhir-akhir ini kan lagi ramai digalakan program UMKM atau kepanjangannya adalah usaha mikro kecil menengah. Nah, pemerintah dapat memberikan fasilitas pelatihan agar produk yang dihasilkan bisa lebih berkualitas. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan akses air bersih dapat membuka akses ke daerah terpencil dan meningkatkan konektivitas ekonomi. Hal ini dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya adalah perlindungan sosial. Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan sosial dengan menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, seperti bantuan sosial, tunjangan kesehatan, dan program jaminan sosial. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kemiskinan akibat kejadian tak terduga seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Nah, selain upaya yang dapat dilakukan pemerintah, masyarakat juga harus mendukung semua program-program yang ada. Pemerintah juga akan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengentasan kemiskinan. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu memastikan bahwa solusi yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Terima kasih.